Bicara mengenai Jujutsu Kaisen, kurang asik kalau tidak membahas karakternya, apalagi karakter Gojo Satoru. Gojo Satoru atau Satoru Gojo bisa dibilang bukan karakter utama yang memiliki banyak fans. Pasalnya, kepopuleran dari Gojo Satoru ini muncul ketika pertarungan dia melawan Jogo, yang mana saat itu dia mengeluarkan teknik ruangan tak terbatas miliknya dengan membuka tutup mata yang selama ini ia gunakan. Hal inilah yang membuat para fans menyukainya dibalik kekuatannya yang mengerikan. Apalagi ditambah dari studio Mappa yang membuat visual matanya menjadi sangat keren yang merupakan ciri khas dari studio tersebut. Dan pada video kali ini, Mimin ingin membahas mengenai karakter Gojo Satoru secara lebih detail. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke pembahasan. Gojo Satoru merupakan salah satu karakter protagonis yang ada di Jujutsu Kaisen. Serta dia juga merupakan salah satu guru di SMA Jujutsu Tokyo. Dia memiliki paras yang tampan dan tingginya sekitar 190 cm. Serta warna rambutnya yang berwarna putih dan sering menggunakan penutup mata atau kacamata hitam. Dan dia sering diperlihatkan mengenakan baju berwarna hitam, walaupun kadang-kadang dia juga berganti baju lainnya. Dan untuk kepribadiannya sendiri, bisa dikatakan Gojo Satoru sangat sulit ditebak. Soalnya dia sering acuh tak acuh kepada semua orang. Apalagi dia sangat suka untuk bercanda kepada semua orang yang dia temui. Dia juga kadang mengeluarkan sifat sombongnya. Biasanya dia mengeluarkan sifatnya ini kepada para petinggi dari SMA Jujutsu yang bertentangan dengan pendapatnya. Contohnya saja ketika dia bertemu dengan kepala sekolah SMA Jujutsu Kyoto. Dan dalam suatu kondisi krisis, sifat berdarah dingin milik Gojo Satoru muncul. Dalam keadaan ini, biasanya Gojo Satoru lebih memilih untuk menghancurkan semua musuhnya dan tidak peduli terhadap orang-orang yang tidak bersalah yang terkena dampak pertarungannya. Namun ini hanya berlaku untuk orang-orang yang dibunuh oleh lawannya. Tentunya Gojo Satoru tidak akan melukai orang biasa hanya demi kesenangannya. Untuk masa lalunya, Gojo Satoru dilahirkan di keluarga Gojo pada tahun 1989. Salah satu dari 3 klan besar selain Kamo dan Zenin. Satoru bersekolah di SMK Tokyo bersama dengan Geto Suguru dan Shoko Eyeri. Satoru sendiri sangat dekat dengan Geto karena mereka sendiri memang adalah duo. Dia juga diperlihatkan dekat dengan Utahime yaitu seniornya. Saat Satoru masih kecil, dia seringkali diincar oleh shaman yang melakukan pekerjaan kotor seperti membunuh, menyantet, dan lain-lain. Tapi nyatanya, meski dia masih kecil, para shaman itu tak sanggup untuk membunuhnya. Bisa dibilang bahwa Gojo Satoru sudah overpower sejak dia kecil. Untuk kemampuannya sendiri, saat Gojo Satoru lahir ke dunia dikatakan bahwa keseimbangan dunia berubah. Para kutukan yang lahir semakin kuat untuk menyeimbangkan kedua sisi. Dia juga dilahirkan dengan mata spesial yang hanya didapatkan beberapa ratus tahun sekali dalam garis keturunan keluarga Gojo. Bahkan kekuatannya sendiri kalau dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya ada dari segi tactical intelligence. Bisa dibilang bahwa Gojo Satoru ini merupakan orang yang sangat taktis dalam pertarungan dan telah terbukti ketika dia dalam pertarungan dia selalu mencari tahu apa yang direncanakan lawannya. Dia juga terbukti sangat mudah beradaptasi dengan hampir semua musuh yang dia hadapi sejauh ini. Dia sangat tahu persis apa yang harus dilakukan untuk melawan teknik mereka dan tentunya dapat mengalahkan mereka semua. Dan dari segi teknik kutukan tak terbatas serta 6 mata atau 6 eyes, Akutami Sensei selaku author dari Jujutsu Kaisen telah menjelaskan seluruh kemampuan Gojo di manga. Dia menggunakan kombinasi dari kekuatan kutukan dan teknik kuno yang sangat kuat. Baik dari kecepatan, kekuatan, dan refleksnya sama kuatnya dengan kekuatan penuh Sukuna. Dia adalah satu-satunya penyihir yang dikenal dalam Jujutsu Kaisen yang bisa mengalahkan Raja Kutukan Sukuna. Itulah mengapa kelompok kutukan tingkat tinggi menganggap dirinya sebagai ancaman paling signifikan. Dia mendapatkan teknik kutukan dari garis keturunannya, yaitu klan Gojo. Klan Gojo bisa dibilang memiliki banyak teknik kutukan dari zaman nenek moyang mereka. Tapi, hanya Gojo Satoru saja yang merupakan sosok spesial yang lahir 100 tahun sekali yang memiliki teknik kutukan tak terbatas atau Mukagen. Dan tidak hanya itu saja, dia juga memiliki kemampuan The Six Eyes.
The Six Eyes ini merupakan kemampuan mengendalikan 6 indera secara sempurna. Dan juga Six Eyes menyiratkan bahwa dia dapat melihat ke 6 arah melalui inderanya. Dia secara alami mewarisi teknik kutukan tanpa batas. Ini memungkinkan dia untuk memanipulasi ruang di tingkat atom. Keabadian dalam teknik kutukan telah memberinya kekuatan untuk memperlambat segalanya. Dan dari segi kemampuan teknik kutukan yang biasa, bisa dibilang Gojo Satoru mampu memanipulasi teknik kutukan cahaya biru dan merah. Cahaya biru memungkinkannya menarik segala sesuatu di tingkat objek sekecil atom, sebaliknya cahaya merah menunjukkan sifat yang berlawanan. Dengan menggabungkan merah dan biru bersama-sama, dia dapat mengontrol massa dari segala bentuk dan ukuran. Ini memberinya kekuatan kutukan untuk menghapus atau memanipulasi segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Dan selanjutnya yaitu Domain Expansion. Domain Expansion merupakan teknik untuk membangun atau menciptakan sebuah wilayah dengan kekuatan terkutuk pemiliknya. Hanya penyihir terampil dan makhluk kutukan yang dapat menggunakan teknik ini. Karena itu akan menantang musuh untuk masuk ke dalam wilayah atau area terkutuk si pemiliknya. Gojo mampu membentuk Unlimited Void yang merupakan kekuatan Domain Expansion terbesar kedua. Ini memungkinkan lawan untuk merasakan wilayah yang kutukannya tidak akan pernah berakhir. Dan bisa dibilang ketika teknik tersebut digunakan, serangan yang dilakukan pengguna ruangan akan selalu mengenai musuh yang berhasil terperangkap pada ruangan tersebut. Dan untuk mengatasi teknik ini, musuh harus menggunakan teknik ruangan dengan tingkat level yang lebih tinggi. Itu pernah dijelaskan oleh Gojo Satoru ketika dia bertarung melawan Jogo pada episode 7 anime Jujutsu Kaisen. Ya, sekian dulu pembahasan dari kami. Jika ada pembahasan atau kalimat yang salah, bisa kalian koreksi di kolom komentar dan berikan pendapat kalian mengenai karakter yang satu ini. Serta jika kalian menyukai pembahasan ini, silahkan klik tombol like, dan jika kalian tidak menyukainya, silahkan klik tombol dislike.